Pikir kita adalah pikir Nabi, dan usaha kita adalah usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita jadikan kerja Nabi menjadi kerja kita, usaha Nabi menjadi usaha kita, pikir Nabi menjadi pikir kita. Saudara-saudara sekalian, yakin kita saat ini begitu lemah sekali. Bekerja dan mencari penghasilan ini bukan suatu yang dilarang. Tidak ada seorang ulama pun yang melarang seseorang untuk berusaha dan mencari penghasilan. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini adalah pekerjaan dan mencari penghasilan ini telah melupakan kerja dan telah melupakan usaha yang sebenarnya. Telah melupakan usaha yang sebenarnya, usaha yang sesungguhnya. Silahkan bekerja, mencari penghasilan, tetapi tetap mengutamakan tujuan, maksud kita yang sebenarnya, maksud yang asli. Jadi kita tidak dilarang untuk mencari penghasilan, tidak dilarang bekerja mencukupi kebutuhan, tidak dilarang menjadi pemimpin atau pejabat, atau menjadi polisi, atau menjadi tentara, menjadi profesor-profesor. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang sedang mendengarkan ceramah saya dimanapun berada, maka kita tidak mengatakan kepada mereka profesor-profesor supaya tinggalkan profesor mereka, akan tetapi supaya bagaimana mereka ini paham apa kerja dan usaha mereka yang sesungguhnya, dan supaya kerja dan usaha mereka yang sesungguhnya ini dijalankan dan dikerjakan, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, setiap orang mesti buat usaha dakwah. Jika kita semua menjalankan usaha dakwah ini, maka kita akan melihat jadi setiap orang mesti buat usaha dakwah ini. Jika kita semua menjalankan usaha dakwah ini, maka kita akan melihat bagaimana agama akan wujud di seluruh dunia. Setiap kita pasti punya hajat-hajat, pasti punya keperluan-keperluan. Sedikit kita bersabar untuk keperluan-keperluan dan hajat-hajat kita sendiri. Dan kita telah diberitahu amal-amal, yakni jika kita membaca doa dan amal-amalan di awal hari setelah sholat subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita pada mendapat musibah. Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya dia sholat 2 rakaat, kemudian keluar dari rumahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka tidak akan ada hal yang sia-sia di dalam kehidupannya, dalam diri orang tersebut. Bahwa sesungguhnya dia telah dicukupi, dia telah dijaga, dan telah diberikan petunjuk, dan telah dijauhkan dari syaitan. Maka tidak ada lagi yang tersiksa, semua sudah didapatkan. Orang yang membaca hasbi Allah 7 kali, hasbi Allah saja, atau dengan sempurna hasbi Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa rabbul arsyil azim, jadi orang yang membaca hasbi Allah saja atau hasbi Allah dengan sempurna, tadi yang telah saya sebutkan 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dari kerisauan dan pikir dunia, kerisauan dunia dan kerisauan apalagi akhirat. Akan tetapi hadirin yang mulia, ini suatu perkara yang pasti bahwa saya sebelum itu semua, sebelum datangnya pertolongan Allah, badai akan datang dalam kehidupan, dan ujian-ujian pasti akan datang dalam kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi senantiasa mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada nabinya, maka dia tidak akan diazab. Akan tetapi ujian ini pasti dan pasti akan datang dalam kehidupan. Bahkan kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun
datang ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita berusaha dalam buat usaha dakwah ini, dalam menjalankan dakwah ini, tidak kita biarkan apa-apa keperluan kita, apa-apa hajat kita ini tampak di hadapan orang lain. Jangan sampai keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita ini tampak di hadapan orang lain, tidak menampakkannya di hadapan siapapun. Bagaimana kita senantiasa berusaha, orang-orang kaya, orang yang memiliki banyak harta yang banyak, mereka pun bisa buat usaha dakwah. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana usaha Nabi SAW yang tinggi, orang-orang kaya, orang-orang yang tidak punya harta sekalipun, dia bisa buat dakwah. Orang-orang yang punya makanan, orang-orang yang tidak punya makanan, orang yang punya pakaian, orang yang tidak punya pakaian, maka ini mereka pun bisa dakwah. Maka kita keluarkan pemikiran seperti itu dari pikiran kita, bahwasanya dengan segala pekerjaan yang kita kerjakan, itu adalah kerja utama kita. Kita tinggalkan pemikiran ini, kita keluarkan. Itu bukan kerja kita yang asli. Kerja kita yang sesungguhnya, kerja kita yang asli adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua untuk buat satu usaha yang jauh lebih tinggi daripada ini semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita usaha baginda Rasulullah SAW. Usaha yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada raja-raja, memberikan hidayah kepada seluruh menteri-menteri, kepada seluruh penguasa-penguasa, orang-orang kaya, dan juga usaha yang menjadikan asbab setiap orang mendapatkan surga. Dan apabila kita menjadi asbab untuk hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di surga. Maka bagaimana kita berusaha untuk membawa seluruh umat kepada maksud yang besar ini? Semua bersedia insyaallah.